Ini begini ya, apa, ada yang gua sampein ke lo ya, dikit gitu ya. Ini begini ya, apa, kalau apa yang gua mau kasih tahu itu begini. Kalau soal itu loh, apa namanya, kalau yang di perfilman itu kayaknya ada motif apa, kepurno-purnoan gitu ya, ngandung jenis-jenisnya, film seks, apa, film seks gitu ya. Lah itu begini, itu yang perlu gua sampein ke lo itu begini loh. Itu langsung apa, langsung ke intinya ya. Kan begini ya, apa, itu berlaku untuk seluruh manusia ya. Karena apa, pada pengetahuan yang namanya manusia, yang disebut manusia itu kan di pemikirannya kan kebatas gitu loh, artinya berbatas gitu loh, gitu ya. Dari sananya lah, dari sononya, dari banyak macamnya itu namanya, dari apa, takdir begitu ya, dari suratan Allah begitu ya, dari garis takdir namanya itu begitu ya, begitu lah. Itu yang namanya pemikiran yang dipunyai manusia, seluruh manusia itu berbatas begitu loh. Dan itu udah kayaknya ya, bukan bukan kayaknya ya, udah memang dari sananya gitu loh. Jadi yang perlu kamu ingat di sini, ketika si manusia itu misalkan udah melakukan syuting begitu ya, dan apa, kenyataannya filmnya nanti itu bakalan digelar, dan pada akhirnya ternyata filmnya itu jadi digelar gitu. Lah itu manusia yang melakukan syuting tadi, yang mengandung apa, kinerja apa seperti itu ya, di syutingnya itu digelar di ranjang, pakai apa, buka-buka aura gitu ya. Lah Al-Quran Al-Quran kan melarang. Lah dari situ ya langsung ke intinya itu begini. Kalau dikaitkan dengan dosa di sana ya, di akhiratnya ya, kalau manusianya itu nggak dimasukkan ke neraka itu nggak masalah begitu loh. Tapi apa, kan seluruh manusia nggak tahu di sananya nantinya ini yang terjadi, yang mau terjadi ini apa gitu kan ya. Baik itu apa, baik itu di surga atau di neraka ya, begitu kan. Kan seperti itu kan yang bisa diketahui apa, oleh pengetahuan manusia begitu. Sebatas itu, dan kamu ingat ya, hanya sebatas itu ya. Ya, ya aku ulangi ya, hanya sebatas itu, hanya berbatas segitu. Lah begitu loh. Lah itu makanya yang mau gua sampaikan ke lo itu, yang perlu kamu ingat ya, yaitu kalau misalkan lo ditawari yang apa, yang syuting ada mengandung apa, ini faktor atau jenis-jenis apa, film porno, lah kamunya jangan mau begitu. Itu aja ya, itu aja, cukup itu aja yang kamu jaga gitu ya. Lah itu itu nantinya begini apa, kan karena semua perilaku manusia di dunia itu, di dunia di sini maksudnya itu, seluruh perilaku manusia itu berakibat begitu loh. Itu tentu sedikit banyak ya, kamu ingat ya, sedikit banyak mengandung akibat begitu loh. Ada, maksudnya artinya ada akibatnya begitu loh. Lah itu pernyataan Al-Quran loh. Itu kan pernyataan Al-Quran itu nggak bisa disanggah gitu, karena kebenarannya gitu loh. Itu kalau misalkan kamu nanya ke bapak ustadz gitu ya, tentu mereka jawab begitu. Iya memang Kak, karena Al-Quran itu sudah benar apa, tentang apa kebenarannya ya, jadi nggak bisa disanggah. Lah itu yang perlu kamu ingat gitu loh.
Maksudnya yang perlu kamu ingat-ingat cukup itu aja gitu. Cukup itu aja ya. Artinya ya itu, kamunya harus menjaga. Misalkan kamu ditawari, oh ini film kok kayak mengandung ini ya, apa namanya, itu motif-motif kepurnoan ya di dalam syutingnya itu. Lah kamu langsung aja kamu di situ berhati-hati begitu loh. Baik sikap kamu, baik cara kamu mau menerima tawaran itu ya, tawaran-tawaran seputar itu ya. Lah gua rasa cukup itu aja kamu jaga gitu, menjaga menjaga sikap gitu loh. Artinya menjaga sikap kamu ya, menjaga sikap kamu ini bagaimana ya baiknya, atau ini bagaimana ya bagusnya tawaran ini kita terima apa enggak ya. Lah kalau toh kamu udah tahu kalau itu dosa, ya jangan diterima lah begitu. Artinya maksudnya tawaran-tawaran tadi begitu loh. Itu demi diri kamu, demi diri kamu sendiri, demi pribadi kamu sendiri. Kelak di hari kemudian nanti yang disebut di akhirat itu, yang aku bilang tadi yang pertama, yang pertama tadi, iya kalau manusianya itu dengan perbuatan begitu nggak dimasukkan ke neraka. Lah itu kan nggak masalah gitu loh. Nggak masalah bagi si manusia tadi begitu loh, nggak bermasalah. Artinya nggak bermasalah. Tapi kalau yang terjadi kebalikannya, si manusia tadi karena udah kelanjur berperilaku shooting begitu ya, yang mengandung kepurnoan. Kalau kebalikannya, bagaimana kalau yang terjadi kebalikannya? Misalkan ya, si manusia tadi udah kelanjur melakukan perilaku begitu, lalu di sana di atas di akhirat dimasukkan ke neraka begitu loh. Begitu. Siapa yang tahu keputusan Allah, keputusan Tuhan? Nggak ada yang tahu. Manusia lainnya nggak tahu begitu loh. Ketika Allah bikin keputusan, Tuhan bikin keputusan, manusia yang ada di dunia ini, yang di bumi, nggak ada yang tahu. Karena yang sudah diberi keputusan itu berada di sana setelah meninggal dunia, di akhirat, yang namanya akhirat itu begitu loh. Ya itu aja yang cukup kamu ingat-ingat ya, seputar itu aja yang cukup kamu ingat-ingat begitu loh. Begitu ya, secara simpelnya ya, kalau menurut gua secara simpelnya itu. Jadi pentingnya untuk pribadi sendiri ya, yang pertama. Yang kedua untuk kepentingan diri sendiri supaya nggak merugi di akhiratnya begitu loh, tentang keberadaan surga neraka tadi. Di situ pentingnya begitu loh. Makanya gua sampein lo ini gua sambil kasih tahu lo ya gitu loh. Kan gua dari juga sebagian dari pengalaman teman-teman gua gitu loh, yang agamanya itu luas ya, udah cukup luas ya agamanya itu, bidang agama tentang kehidupan di sana, tentang mengenai kehidupan di akhirat kelak gitu loh, kelak di kemudian hari begitu. Makanya kapan hari itu gua agak khawatir loh. Gua kaget juga ini, di handphone ada orang mau gelar film, jenis filmnya mengandung kepurno-purnoan ketika syuting di ranjang-ranjang begitu. Gua sempat kaget itu loh, ini apa-apaan ini gitu. Lah itu kan mengandung dosa gitu, dimana Al-Quran nggak boleh membuka aura begitu loh. Al-Quran nggak mengizinkan manusia membuka aura di seputar ini perilaku duniawi begitu loh. Lah itu kamunya kudu ngerti juga, di mana manusia nggak boleh membuka auranya, ada di duniawi. Jangan sampai keliru kamunya gitu, bukan di akhirat
bukan di akhirat ya, tapi begini pertanyaannya, di mana manusia tidak boleh membuka aura-aura ya, seputar auranya begitu yang digunakan manusia itu. Lah itu jawabnya begini, manusia itu nggak diperbolehkan membuka auranya ketika manusia itu masih berada di duniawi. Lah itu loh yang perlu kamu ingat di situ, yang perlu kamu ingat-ingat ya, begitu loh. Jangan sampai ini, maksud gue jangan sampai lupa gitu. Jangan sampai lupa apa? Oh itu aturan agama. Oh itu memang porsi-porsi aturan agama lah di situ. Apa kamunya yang inilah bisa apa kalau gua bilang kamunya yang bisa agak bisa pilah-pilah begitu loh. Mempilah-pilah ya kata orang Jawa, kata orang Jawa di kota gua itu yang bisalah memilah-milah begitu loh. Seperti itu ya. Lah itu kegunaannya ya yang gua cerita tadi itu. Kegunaannya pentingnya buat diri kamu sendiri. Gitu loh. Pentingnya buat kamu nantinya apa banyaklah pribadi kamu, kepentingan untuk kamu, kepentingan untuk kamu sendiri, kelak hidup di akhirat begitu ya. Itu apa manusia itu kalau bisa tanpa berpenghuni di apa tanpa menghuni di neraka tapi langsung apa menghuni ke surga. Lah itu loh, itu yang diburu manusia. Pengen tahu, kalau lo pengen tahu di dunia kenapa banyak orang mengerjakan di masjid itu apa bersolat beribadah, kenapa ya karena itu begitu loh. Kenapa jutaan orang itu apa berbondong-bondong ya menyempatkan waktu menuju masjid ya untuk beribadah, untuk bersembahyang ya, untuk berdoa segala macamnya ya. Itu kamu tahu pentingnya untuk itu tadi begitu loh, untuk jelasnya ya untuk menghindar neraka loh gitu loh. Masa kamu nggak bisa paham ya, masa yang ini kamu nggak bisa paham kalau ketika gua bilang begini lah gitu loh, seperti itu ya. Lah itu pentingnya itu seputar itu tadi begitu loh. Yang pertama gua cerita tadi ya, pentingnya untuk diri kamu. Untuk apa? Untuk nanti begitu loh, untuk kelak di kemudian hari. Bukan untuk di sini yang gua cerita ini gitu loh. Untuk kehidupan kamu kelak di kemudian hari, apa yang namanya di sana itu di surga namanya kehidupan abadi. Kehidupan abadi ya, bukan kehidupan yang enggak kekal abadi seperti kehidupan di dunia ini. Kalau kehidupan di dunia ini kan enggak kekal abadi begitu loh. Masa itu juga kamu enggak bisa bedakan lah kan gitu ya. Nanti coba ini kamu sharingkan ya, coba kamu seputar yang gua cerita ini kamu sharingkan ke mama sebentar gitu aja. Iya, kamu sharingkan ya, kamu inilah sempatkan waktu barang beberapa menit gitu ya, barang beberapa jam kamu sharingkan ke mama gitu. Gimana Mak Edu ini apa ada argumen begini, apa punya pengalaman begini dengan teman cowok-cowoknya yang ahli agama itulah. Terus kamu sharingkan itu ya. Itu aja lah, gua kira cukup itu aja ya. Apa suatu hari nanti gua kabarin elo gitu loh ya. Gua kabarin elo lagi, gua kasih tahu elo lagi di mana lo yang misalkan ada yang kurang tahu begitu loh. Iya, seperti itu ya. Ya gitu aja lah ya. Assalamualaikum ya.